pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu dan disiapkan oleh keluarga. Kepada si Aijel dipersilakan untuk menyiapkan dan berdoa. Siap. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Doa mulai. Azraqul Kiparami, Aidil Adha, Alfindo, Sino hadir. Tuan apa? Sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ini nanti adanya akulturasi dengan kebudayaan lokal dengan kebudayaan Indonesia. Ya, nanti adanya nanti hasil budayanya ada candi-candi Borobudur, ada candi, tentunya candi Borobudur, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pelajaran sejarah. Ini dalam priorisasinya kita masuk ke mata pelajaran tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari supaya nanti dengan adanya priorisasi ini kita mudah memahami pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Oke ya, itu sedikit pembukaan dari Pak. Dan selanjutnya kita lihat video nanti ya. Nanti di sini ada Pak nanti yang akan menganalisa apa mata pelajaran yang harus bab yang kita pelajari untuk hari ini. Oke, silakan ya kita lihat videonya, diamati bersama. Diamati bersama. Silakan diamati bersama ya, diperhatikan. Lebih mengenalnya dengan sebutan Sunan Wesi. Karena beliau menyiarkan agama Islam dan dimakamkan di Gresik. Sunan Wesi adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau menyebarkan agama Islam dengan sangat bijaksana. Waktu itu, penduduk di sekitar Gresik belum beragama Islam, sehingga penyebaran agama yang dilakukan Sunan Wesi dapat diterima dengan sangat cepat. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Dengan materi tadi dari lihatkan bahwasanya tentang adanya Wali Songo. Nah, ya, materinya Pak, coba analisa dari video tersebut. Dari video tadi menjelaskan bahwa adanya Wali Songo. Wali Songo adalah wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agama Islam. Maka dari itu, menurut saya materi yang kami pelajari yaitu materi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, jadi dari analisa kita dari video yang telah Pak tampilkan tadi, materi kita hari ini adalah tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia, termasuk nanti adanya teori-teori dan saluran-saluran Islamisasi. Materi kita hari ini adalah tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia dan saluran-saluran Islamisasi. Kita masuk yang pertama dulu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dalam teori-teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4 teori yang akan kita pelajari. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Inilah yang dikemukakan para ahli tentang masuknya Islam Indonesia dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Masuk kita ke yang pertama, teori Mekah. Ya. Yang pertama ada teori Mekah. Jadi teori Mekah ini adalah teori
Arab atau teori Mekah yang menyatakan atau yang menyebutkan Islam itu ke Indonesia langsung dibawa oleh orang Mekah itu sendiri pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J. Valliur hingga Buya Hamka atau Abdul Karim Amrullah. Jadi di sini menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Indonesia Utara sejak abad ke-7. Dan Arnold menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di Indonesia. Apa buktinya? Adanya persamaan mazhab Sunni yang ada di Indonesia. Jadi buktinya adalah adanya kalau di Mekah itu ada mazhab Sunni, dan di Indonesia juga dominan orang-orang Indonesia itu bermazhab Sunni. Itu atau teori India. Jadi teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim. Coba apa masih ingat mayoritas agama yang ada di India itu apa? Agama masih ingat Rani Mukherjee, yang lain dan Sarukhan, kita baca yang lain itu mayoritas mereka beragama Hindu. Namun di sini karena di India itu tidak hanya Hindu saja, juga ada agama Islam. Mereka melakukan perdagangan dengan orang-orang Indonesia, maka Muslim India dari Gujarat datang ke Indonesia. Ini Persia. Sini kaligrafi yang bertahap pada batu-batu nisan sejarah Islam di Nusantara. Ada pula kebudayaan Tabut. Oke, sini teori yang menyatakan asal muasal dari Islam itu datang dari orang-orang Persia. 4 ada teori China atau Tiongkok. Jadi orang Cina ini selain beragama mayoritas beragama Hindu, agama Buddha, mereka juga ada yang beragama Islam. Nah, dikemukakan oleh Jane A. Burley tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang Islam dari Arab dan dengan bangsa Tiongkok pada tahun 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Tiongkok. Oke, saluran-saluran Islamisasi. Nah, saluran-saluran Islamisasi ini ada 6 ya. Ini ada 5, ada 6. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada perkawinan, yang keempat ada tasawuf, dan yang kelima ada kesenian. Oke. Masuk kita yang pertama dulu, perdagangan. Perdagangan. Ada yang mau bertanya tentang saluran-saluran Islamisasi ini dan tentang teori-teori maksudnya ajaran agama Islam. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, apa akan membagi kalian menjadi kelompoknya ada apa lagi ya? Di kelompok pertama ya, namanya mana ini Alpindo, dan nanti namanya Alpindo, Elvira, Lia Adisti, Delvira, Putri Royani, Sylvia Nurrazia. Nah, dan si Aidil Adaha. Itu kelompok 1. Materinya adalah tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 tadi ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Ada, moderator dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori India yang akan dibacakan oleh Alpindo. Pada Alpindo dipersilakan. Baik, terima kasih pada kelompok 2 yang sudah dijawab oleh dia. Selanjutnya Kelompok 2 langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai saluran Islamisasi. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Suci. Pada Suci, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan saluran Islamisasi tentang perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di dunia. Perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan
yang ingin bertanya? Baiklah, Udah Putri kami silakan. baiklah saya Putri Royani dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu jelaskan mengapa perdagangan menjadi salah satu saluran Islamisasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, karena dalam perdagangan terdapat interaksi antara individu dengan pribumi yang dapat memberikan keterangan secara jelas tentang agama Islam dan mengenalkan Islam ke penduduk. Maka dari itu mudah bagi orang Indonesia untuk mempelajari Islam itu. Sekian dari saya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang saluran Islamisasi. Yang akan saya bacakan sendiri. Saluran tasawuf. Hakikatnya yang dimaksud tasawuf adalah suatu cara bertanya. Silakan bertanya. Silakan Ariel. Diri Ariel. Baiklah, saya akan pertama dari kelompok 2 yang saja kepada kelompok 3, yaitu dan coba kelompok 3 jelaskan apa itu tasawuf. Baiklah, saya Muhammad Ridho dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tasawuf merupakan ajaran mengenai ketuhanan yang sudah bercampur dengan hal-hal yang mistis, biasa disebut juga hal-hal yang bersifat magis. Apakah bisa diberikan contoh? Baiklah, bisa dicontohkan di tempat kita banyak para tuanku yang bisa memberikan obat-obat. Apakah Arif sudah mengerti dengan jawabannya yang saya sampaikan? Sudah. Oke, dari saya. Memverifikasi jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3 tentang kenapa Islam itu pendidikan juga jadikan sebagai saluran-saluran Islamisasi. Sesuai dengan poin-poin yang kita bahas tadi, pendidikan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi. Karena di sini para pendakwah Islam untuk bisa mendalami ajaran-ajaran agama Islam, tentu mereka perlu menempuh pendidikan. Jadi ada contohnya. Jadi dapat kita simpulkan untuk masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama ada teori Persia, ada teori Mekah, ada teori Cina, ada teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini, teori-teori inilah yang dikemukakan para ahli. Mereka inilah yang melakukan menyebaran agama Islam. Pada awalnya mereka melakukan perdagangan di Indonesia. Itu kesimpulan. Yang pertama tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua ada saluran-saluran Islamisasi. Ada 6. Yang pertama perdagangan. Yang kedua ada perkawinan. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat ada tasawuf. Yang kelima ada dakwah. Yang keenam ada kesenian. Ini cara mereka menyebarkan agama Islam supaya Islam itu bisa berkembang. Nah, ada tadi pertanyaan menarik sekali. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi Pak? Upah mengatakan bahwasanya Pak, kenapa Islam itu mudah diterima? Ada tadi itu. Bahkan sebelumnya di Indonesia itu sudah muncul agama Hindu dan Buddha. Bahkan berdiri kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu dan Buddha seperti Majapahit, ada Pak Sriwijaya. Nah, ini berakar, ya kan? Sangat besar kerajaan tersebut dan menjadikan agama Hindu Buddha sebagai agama. Minggu depan materi kita adalah tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya pembelajarannya kita akhiri hari ini, dan jangan lupa karena kita masih dalam suasana pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.